dengan tidak seperti ini kurang sopan. Dan memang Ustaz Wijayanto pun mengajarkan lebih baik seperti ini saja. Ini lebih enak. Dan saya tidak pernah menggunakan tangan kiri, kecuali kadang kalau capek seperti ini, tapi tidak pernah menggunakan tangan kiri saya. Cuma tangan kiri ini tugasnya pegang mic saja. Dan yang memang kalau tangan ini kata Nabi kun kaliyadain walatakun kal udhunain. Orang itu supaya mengutuk guyup rukunya tangan. Memang kalau tangan kanan ini yang memang menunjukkan barang bagus, jabat tangan, salaman ataupun menulis atau memberikan barang, menerima barang, ini tangan kanan. Tangan kiri ini lebih sadar diri lagi. Tangan kiri ini memang buat bagian pembersihan, cleaning service. Tapi ternyata walaupun tangan kiri ini cleaning service, tangan kanan ini sayang banget sama yang kiri. Tangan kanan ini yang nyambut gawe, tangan kanan yang usaha, tapi ternyata tangan kanan dapat uang yang pakai jam tangan kanan kiri. Tapi walaupun begitu, keguyup rukunan ini memang supaya dicontoh, tapi tidak terkait dalam retorika. Tetap tangan kanan ini adalah suatu menunjukkan barang kebagusan. Itu yang pertama. Saya mendapatkan materi dakwah adalah dari bapak saya. Bapak saya jarang banget yang namanya tidur malam. Dan saya pun dari sejak kecil jarang tidur malam. Kita membahas tema itu dari jam habis isya, kadang sampai subuh. Dari subuh itu, Masya Allah mensaune, bapak saya itu orangnya keras. Ketika saya belum paham, bapak saya itu selalu menjelaskan. Tidak hanya dengan bapak saya saja, tapi bapak saya mengundang kiai, suruh datang ke rumah saya. Dan kita di situ terjadi dialog, kita diskusi, nanti bapak saya perintah sama Pak Kiai, tolong Pak, silakan jenengan ceramah. Sama di hadapan saya sama bapak saya. Saya waktu itu belum bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai. Tapi nanti bapak saya yang menerjemahkan kepada saya secara detail mungkin, dengan supaya saya lebih masuk dari kata-kata ataupun bahasa-bahasa yang belum saya paham. Bapak saya menasih kepada saya tiap hari dari mulai habis isya sampai subuh. Ketika subuh nanti kita flashback, kita diskusi lagi apa kesimpulan hari ini, kita sampaikan lagi. Nanti bapak saya mengolah kata-kata tersebut antara Bapak Kiai dan bapak saya, pengertian bapak saya, lalu kita dikumpulkan, kita tulis di buku. Ketika ditulis di buku, kita langsung presentasikan lagi di hadapan Pak Kiai. Kalau anak saya bilang kayak gini, anak saya bicara ngomong kayak gini di panggung, kira-kira udah benar apa belum? Seperti itu tiap hari. Ketika waktu itu saya kelas 3 SD, kelas 4 SD, mulai ada lomba baca puisi waktu itu. Kelas 4 SD saya ikut lomba baca puisi. Pun yang ngajari bukan guru SD saya, yang ngajari bapak saya. Dari mulai kita hormat, dari kita sampai terakhir, kita di atas panggung, kita bagaimana membaca puisi tersebut, semuanya yang ngajari bapak saya. Tapi ternyata dari situlah modal dasar saya untuk mempunyai ilmu retorika. Walaupun waktu itu saya pun juga tidak tahu apa itu ilmu retorika, tapi ternyata tidak langsung saya sudah mempraktekkan ilmu retorika tersebut. Akhirnya mulai dari lomba baca puisi naik lagi, tapi cuma dapat juara 2 kecamatan waktu itu. Lalu ada yang namanya lomba maksi. Maksi itu mata pelajaran seni Islami. Di dalam lomba maksi itu kita disaring dari Dabin terus ke kecamatan, dari kecamatan terus ke kabupaten, dari kabupaten terus di provinsi. Alhamdulillah sampai ternyata di provinsi saya gagal karena cuma dapat 15 besar. Nah, harusnya saya minat di sana 4 hari, tapi cuma 3 hari, bahkan cuma 2 hari 2 malam di sana dan tidak mengikuti acara yang berikutnya. Jadi saya cuma dapat 15 besar waktu itu. Akhirnya saya mulai ngisi-ngisi pengajian, alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin kebanyakan orang paham saya ketika saya sudah pulang dari aksi Indosiar. Tapi sebelum saya dari aksi Indosiar, pahit manis semua sudah saya laksanakan dan sudah saya alami.
Alhamdulillah ini semua juga termasuk mengolah mental saya bagaimana orang ketika menerima bicara dari saya. Ketika saya sudah ngisi pengajian, tidak langsung lepas begitu saja. Ketika saya pulang, saya itu ditanya sama bapak saya, bagaimana saya di atas panggung dan apa wajah mimik jamaah yang saya kasih ceramah waktu itu. Apakah ada yang sinis? Apakah ada yang sombong? Apakah mereka ikut senang? Apakah mereka merasa maksud dan lain sebagainya? Saya ditanya seperti itu. Lalu nanti bapak saya menceritakan apa sebab akibat dari saya membicarakan suatu materi tersebut. Ketika saya sudah ngobrol sama bapak saya itu tiap hari cari tema. Cari tema itu adalah dari kehidupan sosial di sekitar tetangga saya, dalam kehidupan sehari-hari bapak saya. Dan ternyata alhamdulillah inilah yang terkadang lebih diterima oleh orang awam. Tapi kita juga harus bisa menempatkan diri ketika diundang oleh pejabat, diundang oleh orang yang intelek dan orang yang awam ataupun orang pelosok, kita harus bisa menyiapkan tema. Jadi saya punya beberapa tema. Tema tersebut ketika nanti bapak saya bilang ini adalah lokasi yang bagaimana, beliau sampaikan kepada saya dan saya harus menyampaikan apa itu dulu waktu saya masih kelas 3 SD. Dan alhamdulillah dari materi-materi yang sudah saya simpan sekarang ini bisa menjadi bahan saya ketika saya ngisi pengajian, walaupun saya tidak tahu nanti sore acaranya apa, tapi ketika saya berangkat nanti di atas panggung saya sudah bisa menyampaikan tersebut. Itu ajaran dari bapak saya. Beda lagi kalau di Indosiar. Ketika saya di Indosiar, ya memang tidak jauh beda. Tapi intinya lebih disiplin dan lebih keras lagi di Indosiar. Ternyata di Indosiar, sampai kita di Indosiar semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari kelakuan kita, tingkah laku kita, akhlak kita semua dinilai. Bahkan ternyata cleaning service pun di sana ikut menilai aktivitas kita sehari-hari. Ketika kami di Indosiar, ada 2 produser yang langsung terjun untuk mengajari kita. Ternyata banyak kiai juga mendaftar yang namanya aksi Indosiar. Tapi ketika mendaftar aksi Indosiar, ketika dihadapkan di kamera, mereka tidak menguasai apa yang dimaksud dan diinginkan oleh televisi. Ternyata di Indosiar itu dan di televisi umumnya, kebanyakan kru Indosiar menginginkan mubalik atau pembicara yang bisa seni dan intinya menonjolkan kepada lebih ketontonannya. Tuntunan tidak dihilangkan, tapi lebih kepada ketontonannya. Karena rating televisi itu ya tergantung acaranya. Kalau yang ngisi acara aja udah ngantukin, nah pasti yang namanya orang pegang remote langsung ganti channel aja, rating udah turun untuk televisi tersebut. Maka kalau di Indosiar memang yang saya pelajari ternyata lebih menonjolkan kepada ketontonannya, tapi tidak menghilangkan tuntunan. Karena kami di Indosiar pun juga dididik oleh yang namanya profesional dari Mesir. Tapi sekali lagi banyak orang menyepelekan dan melihat sebelah mata. Kalau ternyata dari pondok pesantren Al-Aqsi Indosiar cuma bisa nyangkem. Bisa nyangkem ini menurut saya terlalu kasar, tapi ada yang bilang seperti itu. Karena saya pribadi tidak dari pondok pesantren. Saya dari kecil cuma ngaji sama kiai-kiai saya, sama guru-guru saya, tapi kita pun tidak menghilangkan yang namanya pelajaran syariat dan lain sebagainya. Sebenarnya saya ingin sekali yang namanya pondok pesantren, karena secara tidak langsung dari pondok pesantren ilmu itu sudah diberikan luar biasa, dan saya ingin sebenarnya pondok pesantren, tapi waktunya yang agak susah. Kuliah saja keteteran, sering bolos. Begitu Pak Arsan, saya sering bolos ngapunten yang belum ngerjain tugas lah. Tapi pun alhamdulillah yang lebih luar biasa lagi dari dosen-dosen kita sangat mengerti, dan saya pun harus mengejar bagaimana yang namanya kuliah.
Dan menurut saya sebenarnya ada slide-slide ya, tapi memang tidak dimunculkan. Dimunculkan ya, tapi gak apa-apa, tapi jenengan insya Allah sudah pegang slide tersebut ya, yang itu sebenarnya adalah wawancara secara